6. Keuangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Kartika Lolita di dalam kegiatan PKL ku di MAN 2 Blitar. Kali ini aku belajar tentang manajemen keuangan yang ada di MAN 2 Blitar. Di sini aku menggunakan metode wawancara dan sedikit praktik serta mempelajari laporan-laporan keuangan. Seperti biasa, aku dibantu oleh DPL serta guru pamongku yang bernama Ibu Sulistiawati. Nah, adapun narasumber di dalam bidang keuangan ini adalah guru pamongku sendiri yang bernama Ibu Sulistiawati sekaligus Kepala TU di MAN 2 Blitar. Seperti biasa, di sini aku mempelajari tentang manajemen keuangan di MAN 2 Blitar yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan terakhir adalah proses evaluasi. Proses pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Pada proses perencanaan ini dilakukan beberapa tahapan. Hal ini dilakukan agar segala bentuk perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang di masa yang akan datang. Tahap-tahapan ini dimulai dari menganalisa kebutuhan yang diperlukan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilakukan penyusunan anggaran dalam waktu 1 tahun anggaran. Perencanaan ini membahas seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilakukan ini seluruhnya diperuntukkan bagi kemajuan lembaga dan siswa. Seluruh ajuan-ajuan kegiatan dari peserta raker dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan yang akan menjadi kebutuhan. Adapun prioritas kebutuhan ini adalah disesuaikan dengan 8 SMP atau 8 Standar Nasional Pendidikan. Nah, pada tahun ajaran 2021-2022 ini, MAN 2 Blitar memiliki 2 sumber dana. Yang pertama adalah dari dana DIPA atau BOS dan yang kedua ada dari dana komite. Nah, DIPA ini merupakan kepanjangan dari daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, adapun DIPA tersendiri ini terdiri dari beberapa macam anggaran penggunaannya. Yang pertama, ini digunakan untuk anggaran gaji, kemudian yang kedua digunakan untuk tuprov. Nah, tuprov ini merupakan gaji pokok guru PNS yang sudah memiliki sertifikasi guru. Yang ketiga ada yang digunakan untuk tukin, dan yang terakhir dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Nah, ini merupakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Kemudian sumber dana yang kedua ini adalah dana komite. Nah, dana komite ini merupakan dana yang didapatkan dari SPP atau DPP siswa MAN 2 Blitar serta infak dari siswa MAN 2 Blitar. Adapun besaran DPP dan infak ini disesuaikan dengan rapat antara komite dengan orang tua wali murid siswa. Pelaksanaan rapat ini biasanya dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Jadi, seluruh wali siswa kelas 10 berkumpul di sekolah untuk melaksanakan koordinasi tentang biaya infak di MAN 2 Blitar. Setelah selesai proses perencanaan, tahapan selanjutnya adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini seperti pengorganisasian yang lain ini dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, untuk di MAN 2 Blitar, pengorganisasian keuangannya terbagi di dalam 2 pejabat perbendaharaan atau lebih dikenal dengan bendahara sekolah. Nah, di MAN 2 Blitar ini terdapat 2 bendahara sekolah, yakni yang pertama ada bendahara pengeluaran atau bendahara DIPA, dan yang kedua adalah bendahara komite. Setelah selesai proses pengorganisasian, lanjut ke yang ketiga yakni proses pelaksanaan.
Nah, pelaksanaan keuangan ini merupakan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan, madrasah ini peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi serta sedikit praktik dan mempelajari dokumen-dokumen. Informasi dan data yang diperoleh ini bersumber dari informan, dan informan ini adalah kepala TU yang terlibat dalam proses manajemen keuangan. Nah, anggaran yang telah diperoleh oleh MAN 2 Blitar ini semuanya diprioritaskan dan dialokasikan untuk keberhasilan kegiatan pendidikan di MAN 2 Blitar yang dituangkan ke dalam berbagai macam kegiatan. Nah, meskipun dituangkan ke dalam berbagai macam kegiatan, tetapi ada acuan pokok atau patokan alokasi dana ini didasarkan kepada 8 SNP atau 8 Standar Nasional Pendidikan. Adapun isi dari 8 SNP ini yang pertama adalah standar isi. Standar isi ini mengatur berbagai hal. Adapun yang diatur dalam standar isi ini mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi ini memuat beberapa hal, yakni kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi ini merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Segala hal mengenai standar isi ini dibahas di dalam Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006, Permen Nomor 24 Tahun 2006, dan yang terakhir ada Permen Nomor 14 Tahun 2007. Setelah standar isi ada yang namanya standar proses. Nah, standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Jadi anggaran dana ini dikeluarkan atau ditujukan di dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam penyelenggaraan proses pembelajaran ini, setiap instansi pendidikan harus melakukan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikutsertakan peserta didik ke dalam proses pembelajaran. Di dalam standar proses ini, anggaran dikeluarkan untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Adapun segala hal mengenai standar proses dibahas lebih lengkap dan lebih lanjut di dalam Permen Nomor 41 Tahun 2007, Permen Nomor 1 Tahun 2008, Permen Nomor 3 Tahun 2008. Kemudian setelah standar proses lanjut ke standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, yang ketiga dari 8 SNP ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Jadi, setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun lebih lanjut, SKL ini diatur dalam Permen Nomor 23 Tahun 2006 dan Permen Nomor 24 Tahun 2006. Selanjutnya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan menilai para peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan lain sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan ini bisa tercapai. Adapun kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Adapun standar pendidik dan tenaga kependidikan ini lebih lanjut diatur dalam Permen Nomor 12 Tahun 2007,
nomor 13, nomor 16 tahun 2007, kemudian Permen nomor 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45 tahun 2008. Setelah anggaran dialokasikan ke dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, selanjutnya anggaran dialokasikan ke dalam standar sarpras atau standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya sebuah proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan ini perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur berkelanjutan mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Nah, sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Adapun prasarana yang wajib dimiliki oleh lembaga pendidikan ini meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruangan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Adapun standar sarpras ini diatur lebih lanjut di Permen nomor 24 tahun 2007, Permen nomor 33 tahun 2008, dan terakhir ada Permen nomor 40 tahun 2008. Setelah standar sarana dan prasarana, anggaran sekolah juga dialokasikan ke dalam standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang terkait dengan standar pengelolaan pendidikan ini diatur lebih lanjut dalam Permen Diknas nomor 19 tahun 2007. Kemudian setelah standar pendidikan ada yang namanya standar pembiayaan. Adapun standar pembiayaan ini merupakan standar biaya-biaya yang ada di sekolah. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya proses pendidikan ini bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Bisa kita bayangkan apabila tidak ada pembiayaan berkelanjutan, maka proses pendidikan pun akan sulit untuk dilakukan secara lancar. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan ini adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Nah, pembiayaan di dalam dunia pendidikan yang dimaksud ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada biaya investasi, yang kedua ada biaya personal, dan yang ketiga ada biaya operasi. Biaya investasi ini yang termasuk di dalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Adapun biaya personal ini merupakan biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada biaya operasi. Nah, yang termasuk biaya operasi ini merupakan gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan habis pakai, termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. Di masa pandemi ini, pembiayaan terhadap koneksi internet ini sangat penting untuk diprioritaskan karena mengingat sebagian kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara daring. Kemudian yang terakhir dari 8 standar nasional pendidikan adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian kepada peserta didik. Nah, penilaian ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan selama periode tertentu. Biasanya periode ini selama 1 tahun sekali. Kemudian penilaian ini sendiri terdiri dari 3 objek atau 3 bagian. Yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru, kemudian ada penilaian oleh satuan pendidikan atau penilaian oleh sekolah, dan yang terakhir ada penilaian dari pemerintah.
Nah, segala hal tentang standar penilaian pendidikan ini lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Setelah proses pelaksanaan selesai, maka selanjutnya yang terakhir adalah proses evaluasi. Kegiatan evaluasi di dalam manajemen keuangan Mandua Blitar ini dilaksanakan secara berkala. Adapun evaluasinya didasarkan pada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menghindari rancunya kegiatan Mandua Blitar. Karena seperti ketahui, kegiatan keuangan atau yang berhubungan dengan keuangan itu pasti sangat sakral dan rentan menimbulkan masalah apabila tidak dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, adapun dokumen evaluasi ini terdapat di dalam Lakib dan EDM. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang manajemen keuangan di Mandua Blitar, dan berikut ini adalah aktivitas saya selama mempelajari manajemen keuangan Mandua Blitar. Thank you and check it out. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Get my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know